Joko Tingkir Terangkil. Masya Allah, hari ini, siang ini menjadi waktu yang sangat spesial, sangat begitu berkah, karena dengan kehadiran Habibana beserta rombongan, mudah-mudahan menjadikan tempat ini, Galeri Joko Tingkir Terangkil, menjadi lebih barokah. Amin. Cucu baginda Rasul menemui kakeknya, datunya. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bilangan yang tidak terukur. Terlebih lagi ini masih di bulan Syawal ya Pak Ustadz. Sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan kehadiran kita di sini menjadi bersih, kosong, sehingga di hari-hari berikutnya kita semakin lebih baik dan meningkat semuanya, iman dan takwanya, amin. Habibana beserta rombongan semuanya di Galeri Joko Tingkir ada 2 gedung. Ada gedung 1 di kanan yang isinya adalah hampir sebagian besar benda-benda yang diduga milik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang soleh, dan ada beberapa benda sejarah Islam lainnya. Kemudian di sebelah kiri gedung 2 yang isinya adalah hampir sebagian besar benda-benda yang replika begitu. Dan mudah-mudahan ini bukan kedatangan yang pertama dan akhir. Semoga kita setiap hari buka Habibana kecuali hari Jumat, tetapi kalau jenengan datang, saya dan teman-teman rela untuk buka menyambut jenengan. Masya Allah. Monggo silakan, kita mulai dari gedung 1. Monggo silakan, bisa di kiri kotak atau di kanan kotak, monggo silakan. Silakan, masih ada tempat kosong. Silakan, monggo. Baik, Habibana beserta rombongan, di depan kita ada satu wadah yang kurang lebih 1400 tahun yang lalu pernah digunakan oleh Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai. Baginda Rasul melakukan safar dan kembali tidak akan menemui istri-istrinya sebelum menjumpai putrinya Sayyidah Fatimah yang akan menjadi pimpinan para wanita di surga. Mudah-mudahan dengan kita melihat wadah ini, kita mendapat keberkahannya di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi di sisi kita terdapat anak cucu beliau. Amin ya rabbal alamin. Wadah penyimpanan susu milik Sayyidah Fatimah di keluarganya. Di depan kita ada satu wadah yang diduga pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minum air Zam-Zam. Teko ini dibuat dari tanah liat yang dibakar, tetapi subhanallah, sewaktu dites di laboratorium, bahan-bahannya terbaca anti racun dan anti basi. Ulama mengatakan dalam beberapa waktu beliau pernah minum air Zam-Zam tanpa menggunakan gelas atau cangkir dari teko ini. Maksudnya langsung bersentuhan dengan bibir beliau. Dengan sebab itulah teko ini menjadi sangat-sangat istimewa. Kita semua bayangkan baginda Rasul memegang teko ini dan meminum air Zam-Zam dari wadah ini. Dan wadah ini adalah hadiah dari saudagar Cina di zaman Nabi di masa dinasti Song
yang diberikan sebagai hadiah kepada beliau, beliau gunakan sendiri, tidak diberikan kepada siapa-siapa. Sama seperti wadah susu adalah hadiah yang didapat dari dinasti Song untuk hadiah kepada baginda Rasul yang kemudian dihadiahkan kepada putrinya. Nah, ada di sampingnya satu wadah juga yang berasal dari hadiah di masa dinasti Song, di masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadah ini kurang lebih 1400 tahun lalu diduga pernah digunakan oleh Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyimpan ramuan obat-obatan. Mudah-mudahan kita yang datang apabila ada sakit-sakit, dengan melihat wadah ini Allah sembuhkan. Amin. Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Kalau yang asli, yang dulu terdapat emasnya, kemudian di atas kita ada replika talang emas yang biasanya kalau hujan seperti saat ini itu ada air yang menggenang di bangunan tengah, dialirkan dengan talang ini. Kemudian di bawah kita ada satu yang 1400 tahun lalu pernah digunakan, pernah disentuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pernah diberikan kepada sahabat Ammar bin As radhiyallahu an. Dalam riwayat dijelaskan dengan sahabat Ammar, busur ini dan anak panah ini pernah digunakan dalam 3 kali peperangan. Mudah-mudahan dengan sebab melihat busur anak panah yang disentuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita, anak cucu kita diberikan keistiqomahan, kekuatan dalam iman dan amal sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pedang yang diduga milik salah satu panglima perang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sebagai panglima perang, ternyata pedang beliau lebih dari 200 koleksi, baik yang didapat dari harta rampasan perang, hadiah-hadiah, atau memang beliau buat sendiri. Dan kalau kita cek beratnya pedang ini sesuai dengan kilogramnya, berat pedang berikut dengan sarungnya 5,5 kilogram. Kalau beliau pastinya cukup dengan menggunakan satu tangan, kalau kita sepertinya 2 tangan. Subhanallah. Yang diduga milik salah satu cucu kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu an, dengan berat pedang berikut dengan sarungnya 4,2 kg. Ada riwayat yang menyebutkan pedang ini adalah salah satu pedang yang dibawa dalam peristiwa di Karbala. Wallahu a'lam. Di depan kita saat ini terdapat salah satu sorban berikut dengan kopiah perang yang diduga milik Sayyidina Ali radhiyallahu an, istri kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Dan dalam riwayat lisan disebutkan sorban ini dan kopiah perang ini pernah digunakan ketika peristiwa perang Badar. Mudah-mudahan anak cucu kita diberikan kesolehan, keberanian seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu tongkat yang diduga milik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat dari bahan kayu lus putih. Ahli sejarah menyebutkan ada 2 macam kayu yang dibuat tongkat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayu lus putih dan kayu yang lainnya yang dinamakan dengan kayu al-ayusiyah. Bukan berarti 2 kayu ini tidak bisa tumbuh di negeri Indonesia,
Tapi untuk saat ini pohon-pohon tersebut ada di Arab sekitarnya. Panjang 125 cm.